Halo, saya Ari, dosen pengampu mata kuliah Remote Sensing untuk Eksplorasi. Video ini merupakan segmen pertama dari modul kedua dengan topik utama foto udara. Tetapi sebelum foto udara kita bahas secara detail, sebaiknya kita dapat memahami dengan baik pengertian foto udara dan citra satelit yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai image atau gambar. Kita akan coba melihat karakteristiknya secara umum agar dapat memahami kedua pengertian ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperlihatkan keseluruhan segmen, di mana totalnya ada 6 segmen pada modul kedua ini. Tujuannya agar kita dapat memahami materi secara utuh. Hal ini dikarenakan antara segmen satu dengan segmen lainnya mungkin akan ada keterkaitan. Oke, kita akan mulai segmen pertama mengenai pemahaman umum tentang foto udara dan citra satelit. Pada dasarnya, image adalah bentuk bergambar, terlepas dari panjang gelombang atau alat pencitraan yang digunakan. Setidaknya ada 4 parameter yang penting dalam sebuah image. Yang pertama skala, yaitu rasio antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Misalnya skala kecil, skala menengah, atau skala besar. Kedua, brightness dan tone. Brightness adalah persepsi visual untuk tingkat kecerahan dari image. Ukurannya bisa bervariasi dan mungkin dapat divisualisasikan pada grayscale skala tertentu. Nah, untuk masing-masing blok dalam grayscale antara warna grayscale ini dipisahkan oleh tone. Dalam praktisnya, tone dapat diinterpretasikan sebagai terang, sedang, atau gelap. Ketiga adalah kontras rasio yang merupakan rasio antara paling terang dan paling gelap pada sebuah bagian dari image. Keempat adalah resolusi spasial yang mengacu pada ukuran objek terkecil yang dapat dibedakan dan dikenali pada gambar. Perlu diketahui bahwa setiap citra atau foto terdiri dari beberapa saluran atau band atau layer, atau dalam foto dikenal dengan komposisi RGB, red, green, blue. Pada citra satelit, band dapat mewakili panjang gelombang. Saat ini hampir semua image disimpan dan diproses dalam bentuk digital, di mana terdapat kumpulan unit terkecil yang dikenal sebagai pixel. Data digital menyimpan informasi gambar dalam bentuk digital number yang divisualisasikan dalam grayscale skala tertentu. Jika dilihat lebih detail lagi, setiap pixel pada band menyimpan informasi digital number. Jumlah banyaknya informasi dinyatakan dalam bit yang juga dapat mengacu pada yang kita sebut dengan resolusi radiometrik. Jika Anda perhatikan, saya sempat menyinggung masalah resolusi spasial dan resolusi radiometrik. Sebenarnya apakah resolusi itu? Resolusi dalam remote sensing mengacu pada seberapa rinci informasi dapat disediakan. Setidaknya ada 4 jenis resolusi, yaitu resolusi spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Sedikit banyak Anda sudah memahami resolusi spasial yang merupakan salah satu parameter pada image remote sensing secara umum. Resolusi spasial mengacu pada fitur terkecil yang dapat dideteksi yang juga mengacu pada ukuran 1 pixel pada gambar. Semakin tinggi resolusi, maka ukuran pixel menjadi semakin kecil dan dapat mendeteksi fitur permukaan yang lebih jelas ketimbang resolusi spasial yang rendah. Resolusi spektral menggambarkan kemampuan sensor untuk merekam gambar dalam interval panjang gelombang. Misalnya pada kamera biasa yang mampu merekam pada 3 saluran RGB yang jika digabung menghasilkan komposisi RGB sebagaimana yang biasa kita lihat dalam gambar foto. Sedangkan sensor multispektral mampu merekam pada beberapa rentang panjang gelombang yang disebut band dalam jumlah yang lebih banyak. Resolusi spektral inilah yang dapat menentukan jenis material termasuk jenis mineral. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di modul citra satelit. Ketiga adalah resolusi radiometrik yang mengacu pada kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Dalam hal ini biasanya dinyatakan dalam jumlah bit atau banyaknya informasi. Semakin besar resolusi radiometrik, semakin besar rentang intensitas radiasi yang dapat dibedakan dan direkam oleh sensor. Yang terakhir, resolusi temporal yang berhubungan dengan waktu pengambilan data. Banyak dari satelit yang beroperasi pada orbital tertentu, sehingga satelit-satelit ini dapat kembali ke titik yang sama dalam rentang waktu tertentu. Resolusi temporal berarti juga dapat berhubungan dengan seberapa sering wahana mengakuisisi image di satu titik tertentu di permukaan bumi. Analisis temporal berguna untuk menganalisis perubahan yang dapat terjadi pada suatu daerah selama kurun waktu tertentu.
Inilah akhir dari segmen ke-1. Di segmen berikutnya kita akan mempelajari tentang dasar foto udara. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.